Halo semuanya, kembali lagi di Coding, Ngobrol dan Sharing. Jadi, hari ini masih seperti kemarin-kemarin ya, seperti tiga konten kemarin, kita masih ditemani oleh ada Bang Shadowman, aka Rizal. Halo Rizal. Halo, aku Rizal. Dan untuk pembahasan kali ini ya, karena ini pembahasannya beda dari yang kemarin, jadi bagi teman-teman yang belum nonton tiga part kemarin silahkan ditonton dulu nggak apa-apa. Karena apa? Hari ini pembahasannya beda, cuy. Hari ini pembahasannya beda dan kita sudah kedatangan bintang tamu. Ini apa ini? Podcast awal-awal sudah ada bintang tamu ini apa ini ya? Jadi kali ini ya kita kedatangan bintang tamu. Please welcome, selamat datang Sunzo dari Sunzo SMR ya. Selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Anggap aja rumah sendiri. Oh, enggak, anggap aja Discord sendiri. Yoi. Zo, kalau bisa dengar saya lambaikan tangan, Zo. Iya, nampaknya bintang tamu sedang kesulitan sinyal. Halo, halo. Halo, selamat Halo, datang. halo. Ya, jadi seperti yang sudah terlihat di thumbnail tentu saja, karena teman-teman pasti ngeklik video ini karena lihat thumbnail ya. Hari ini pembahasan kita adalah ASM artis, karena sudah kedatangan ASM artis juga ya. Jadi kali ini kita akan membahas ASM artis, tapi bukan sembarang ASM artis. Kita akan membahas ASM artis role play ya, seperti contohnya Tunjo ASMR. Kalau kalian belum cek channelnya, link ada di bawah. Jadi kita mulai dari mana nih enaknya? Dari awal aja deh ya, karena aku tahu belum banyak orang yang tahu tentang apa sih ASM artis itu, apa sih ASMR role play itu gitu kan, apa sih ASMR itu. Kira-kira menurut kalian apa sih ASMR dulu deh? Jangan langsung ke ASMR artis, jangan langsung ke ASMR roleplay. ASMR dulu aja. ASMR itu menurut kalian apa sih? Kalau dari aku, ASMR itu suara-suara atau mungkin bisa juga dibilang kayak ini ya, noise, bisa juga noise, bisa juga suara yang membantu kita untuk relax atau membantu kita untuk tidur mungkin, merasa lebih nyaman dan lain-lain. Itu menurutku ASMR adalah itu. Nah, menurut kalian nih, dari Rizal sama Sunzo, ASMR itu apa sih? Monggo jelaskan. Ya, kalau dari aku ya, ASMR itu ya tadi sama. Jadi dia itu suara yang bikin kita itu relax atau bikin kita nyaman bisa juga. Dan ASMR sendiri itu jelas berhubungan sama suara. Kalau dari aku ya. Kalau aku ya, SMR itu kayak apa ya? Aku sependapat sama kalian. SMR itu emang kayak sound atau noise. Contoh kayak hujan. Itu kalau hujan di YouTube itu kan ada ya kayak sound SMR hujan. Itu yang bikin relaxing gitu kan. Banyak sih kayak video SMR di YouTube itu banyak, di TikTok juga ada. Hmm. Iya sih, kalau masalah ASMR itu banyak sekali modelnya, jenisnya itu banyak. Yang jelas itu ASMR fokusnya itu di suara. Iya, kebanyakan SMR itu bertujuan untuk relaxing, Hmm. bikin orang tuh jadi relax. Itu sih menurut. Meskipun ada beberapa ASMR yang mungkin agak irip, ya kalau kalian tahu kadang ada lewat beranda IG atau beranda TikTok itu ada Spiderman Iya, tiba-tiba biasanya serak serak. biasanya membawa ya parutan tercinta ya, langsung tempel di mic aja, gosok udah itu parutan. Itu parutan segede gaban aja. Iya. Jadi ya itu ya, teman-teman mungkin udah, kalau masalah ASMR mungkin udah pada familiar mungkin ya. Soalnya kan beberapa dari kita yang mengalami susah tidur mungkin, atau ada yang perlu juga kan, beberapa orang yang mengalami susah tidur, beberapa orang yang
memang butuh untuk sesuatu untuk relaxing, biasanya kan mendengarkan ASMR, suara kereta, suara hujan, suara air, suara angin, gitu-gitu kan. Ada juga beberapa di ini ada kok kalau teman-teman bisa ke Spotify, aku lupa tapi namanya apa ya, tapi ada beberapa instrumen itu yang bisa membuat relax walaupun tidak bisa dibilang ASMR sih sebenarnya. Cuman itu bisa termasuk sedikit nyerempet ASMR lah menurutku Iya. karena dia berbasis suara dan membuat relax. Iya. Gitu. Lagi pula Jadi di judul kan juga selalu tuh, di suara-suara yang relaxing ASMR for sleeping. Selalu. yes, Iya. biasanya memang seperti itu. Terus jadi kita semua sudah tahu apa itu ASMR dan sekarang mari kita bahas apa itu ASMR roleplay dan siapa sih ASMR artist itu atau ASMR artist ya gitu. Jadi mulai dari Sun Tzu deh karena Sun Tzu juga sudah menjadi seorang ASMR artist. Saya ASMR roleplay itu kira-kira apa tuh definisinya ya menurut kamu nih Hmm. apa tuh? SM artis itu kayak YouTuber atau content creator yang bikin roleplay, tapi roleplaynya bareng viewer. Roleplaynya itu yang kayak gimana? Roleplaynya bisa kayak roleplay si SM artisnya jadi pacar kepada si viewer atau adik kakak ke si viewer. Pokoknya roleplaynya itu banyak jenis. Nggak semestinya pacar doang. Bisa aja jadi teman gitu kan. Pokoknya SM artis roleplay itu ada banyak jenisnya. Bisa jadi hewan peliharaan juga. Waduh, 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 jangan dong. waduh. Ada tuh Tapi ASMR kayaknya yang jadikan viewersnya kucing. oh iya Ada, ada. ada bahkan aku Oh, ada ya? pernah ini kalau di luar ya aku nggak tahu di Indo ada atau enggak tapi kalau di luar itu ada jadi nanti dia tulisannya adalah ASMR khusus untuk dog listener maksudnya dog listener itu bukan orang yang suka anjing tapi pendengar itu sebagai iya jadi iya Diri dia sebagai mm, iya ada Zo. Loh, kamu nggak tahu wah ini kurang bermain jauh ini. Wah, gimana Wah. sih? Gimana? Sebagai ASMR artis gimana sih? Kok researchnya kurang Iya. ini? Padahal bukan kalau teman-teman lihat ya di channelnya Sunzo nih, weh. Teman-teman harus cek channelnya Sunzo nih. Video-videonya tuh, Yeah, boy. tapi gimana ya? bukan kurang research, kurang waktunya. Oh iya. Iya, ya. Sekalian nih mumpung Sunzo tuh kan udah bilang ya kurang waktunya. Nih. Jadi menurutku nih ya, aku pribadi soalnya kan aku sama Rizal itu kebetulan temenan sama Sunzo dan kita juga kenal atau bisa dibilang pernah ngobrol sama beberapa ASMR artis lain ya. Dan menurutku masalah utama dari seorang ASMR artis itu adalah tidak punya waktu yang cukup untuk record karena di Indonesia sendiri bahkan beberapa ASMR artis di luar yang pertama adalah jadwal uploadnya tidak teratur. Jadi mungkin ada yang teratur, misal seminggu sekali, seminggu 2 kali, sebulan 3 kali, itu ada. Cuman lebih banyaknya adalah mereka akan upload ketika udah ada moodnya atau udah ada videonya. Jarang yang nge-stop video, kecuali yang ASMR artis yang sudah benar-benar ini ya, viral atau namanya sudah mulai terkenal gitu. Kalian tahu lah ya yang mana. Bagi para pendengar pasti udah tahu. Dan bahkan yang udah viral itu aja, itu tuh masih tetap nggak selalu stabil gitu loh. Aku Jadi kurang tahu ya masalah utamanya apa. ASMR artis itu jadi kayak ini ya, masih jadi apa? Side job. Kayak pekerjaan Iya, sampingan. Kecuali kalau kalian itu kayak pengangguran terus gak ada kerjaan bikin YouTube. Nah, itu berarti kalian tuh nge-YouTube sebagai pekerjaan utama kalian. Jadi Betul. YouTube itu jadi tempat utama kalian untuk bekerja, bukan kerjaan sampingan. Nah, ini dari Sungo sendiri, dari elu nih bro. Kira-kira apa sih maksudnya?
kenapa bisa sesusah itu untuk ngeluangin waktu? Kenapa tuh kira-kira? Dari pertama Hmm. ya dari yang tadi itu. Jadi nge-YouTube itu kan kerjaan sampingan. Jadi aku nggak bisa ngutamin buat nge-YouTube atau upload tiap minggu. Nggak bisa sekonsisten itu. Karena apa? Karena aku juga punya kerjaan lain. Aku juga ada Betul. kerjaan di luar YouTube. Aku itu nggak nganggur, coy. Hmm. Hmm. Jadi aku itu kalau YouTube tuh kalau lagi ada waktu aja. Kalau emang ada waktunya, aku nggak ngapa-ngapain ya aku YouTube. Aku record, terus aku editing. Ya, Iya, iya. emang ya musuh semua konten kreator itu sih waktu luang. Kecuali kalau beneran full time buat Betul. YouTube, itu baru Nah, itu. waktunya bisa difokuskan. Iya, aku dulu waktu kayak pertama kali ngobrol sama teman-temanku yang ini, nggak bisa dibilang teman juga karena aku baru beberapa kali nggak sering ngobrol. Tapi waktu pertama kali ngobrol sama mereka para ASM artis itu ngiranya ya aku dulu kan ngiranya sama orang yang di YouTube itu dia fokus atau kerjaan utamanya itu di YouTube loh. Jujur ya, karena aku ngelihatnya kayak mereka uploadnya ada yang rutin gitu kan, terus kayak sering banget aktif di YouTube gitu. Ternyata setelah aku ngobrol sama mereka termasuk sama Sunzo juga kan, sama Sunzo, terus jadinya tahu kalau misal ternyata memang sebagian besar orang itu apa ya menjadikan YouTube itu sebagai pekerjaan kedua dan mereka masih memiliki pekerjaan selain di YouTube. Maka dari itu mungkin susah banget ya untuk apa ya, sebenarnya tergantung ini juga, ada faktor dari kerjaannya juga karena kerjaan setiap orang beda-beda dan itu juga mempengaruhi seberapa senggang mereka untuk membuat konten ya, terutama ASM artis karena record ASM artis susah nggak sih bro sebenarnya? Buat pemula ya, buat pemula pasti susah. Oh, susah ya? Karena pemula ya, aku itu udah pernah dulu pas awal nge-SMR itu. Dulu tuh aku bikin skrip dan bikin skrip itu lama banget. Oh Terus iya. Recordingnya juga nadanya harus dipasin, nggak bisa terlalu datar atau nggak bisa terlalu tinggi. Ntar bisa pecah suaranya. Hmm. Karena ya gimana ya, YouTuber awal-awal kan, YouTuber pemula gitu kan, nggak punya device yang mencukupi. Pasti menggunakan device yang seadanya. Nah, kalau kalian berduit mah gampang. Beli satu set PC, satu set mic bagus gitu kan. Nah, nge-SMR-nya gampang. Nggak gampang-gampang banget sih. Harus ada bakatnya juga. Hmm. Bakat dalam memainkan suatu peran. Ya itu sih. Ya, kalau ya seperti yang kita tahu ASMR artis kan dia kan kayak mainkan sebuah peran tuh. Tentunya dia itu harus mendalami karakter. Dan jelas tiap konten itu pasti bisa aja karakternya berubah-ubah kan. Dan itu Iya. pasti juga butuh waktu. Bikin skrip butuh waktu, pendalaman perannya butuh waktu, ngeditnya butuh waktu, makin gak selesai-selesai. Tapi buat SMR artis yang profesional, itu bagiku mereka nggak pakai skrip. Soalnya saking naturalnya, aku mikirnya itu mereka nggak pakai skrip. Jadi mereka langsung ngomong aja. Skripnya itu udah ada di pikiran mereka. Mereka itu mau ngomong secara natural. Jadi nggak nulis di kertas atau di HP gitu, nggak nulis. Dan mereka nggak ngetik, mereka nggak bikin skrip, mereka langsung ngomong aja. Emang natural. Enggak juga. Dari sudut pandangku ya, karena kalau misalkan secara natural, spontan, spontan keluar gitu, itu kayak ada kemungkinan di masa waktu bakalan ngeblank. Dan lagi kalau misalkan natural, kalau dari sudut pandangku masalah ini enggak sih, kayak bakalan bisa kayak sama dengan orang lain. Sama kayak gimana, Bang? Jadi kayak ASMR-nya itu bakalan kontennya bakalan mirip karena ide yang fresh itu harus beneran dipikirkan mateng-mateng dan ketika kita ngeluarin ide yang spontan itu kebanyakan ide yang spontan itu keluar dari pengalaman atau research yang kita punya.
Jadi aku Iya, mikirnya kayaknya nggak mungkin deh setiap ASMR artis itu yang profesional tidak pakai skrip. enggak, enggak semuanya. Ya, kita juga nggak tahu Enggak kan. sih. Kita juga nggak tahu kan mereka ngeditnya kayak gimana, recordingnya kayak gimana. Hmm. Menurutku emang gitu sih. Aku juga sekarang udah jarang bikin skrip, jadi ya udah natural aja. Oh, jadi Kazu jarang bikin skrip nih. Lebih sering ke Enggak aja, spontan ya. spontan aja. Uhuy. Uhui. Enggak, Ya. enggak deh, pikir. Kalau dari aku ya, karena aku pernah dulu ngobrol sama beberapa ASMR artis, memang tidak semua itu susah dalam membuat skrip. Bahkan ada juga yang aku pernah tanya, bukan pernah bilang, aku pernah tanya, kamu tuh kalau misal nge-record gitu, bikin skripnya berapa lama gitu kan? Karena pikiran orang awam kayak aku, kayak Rizal yang belum tahu dunia ASMR artis itu, mikirnya kayak, wih, gila, ini dia bikin skripnya berapa lama nih sampai bisa senatural itu, sampai bisa relate itu sama kita gitu kan. Terus dia tuh jawab gini, enggak, aku nggak pakai skrip. Jadi dari awal aku nge-YouTube sampai sekarang itu nggak pakai skrip sama sekali. Emang aku suka sama drama aja gitu. Jadi beberapa orang yang aku pernah tanya-tanyain lah, kita pernah ngobrol itu, jadi mereka memang karena saking sukanya sama drama atau role play atau something kayak novel gitu, itu jadi ngalir aja gitu. Mungkin kalau Sunzo kan karena memang awal-awal tidak berasal dari dunia itu, tidak berasal dari dunia drama, dunia novel atau role play, jadi memang perlu skrip karena untuk apa ya, membuat sebuah alur cerita, pendalaman sebuah peran itu butuh waktu. Tapi untuk bagi mereka yang udah berpengalaman itu jujur aja ngalir, dan ya nggak semua sih, memang nggak semua. Tapi kalau udah berpengalaman, terutama di bagian itu, wih, ngalirnya tuh bagus bro, sumpah. Kalian pasti tahu lah ya. Walaupun mungkin beberapa dari kita nggak bisa bedain itu pakai skrip atau tidak, karena kan hasilnya pasti yang bisa yang terbaik. Tapi untuk orang-orang yang tidak menggunakan skrip itu salut sih aku, karena emang udah terbiasa itu. Iya, emang ini Itu ya. juga tergantung sama bakatnya. Gimana? Kalau kalian emang dari enggak, kalau emang kalian dari dulu itu punya bakat dalam memerankan suatu karakter atau emang udah terbiasa, itu ya emang bakal ngaruh sendiri sih kataku. Balik lagi ya ke yang dari awal. ASMR artis itu yaitu kayak memerankan sebuah peran. Ketika kalian belum punya bakatnya, kalian bakalan susah mendalami peran tersebut. Tapi ketika kalian udah punya bakat seni peran, kalian ya tinggal ngalir aja gitu.